Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai pemenuhan tugas mata kuliah MSDM 2, yaitu dengan tema penilaian kinerja. Adapun di sini pengertian penilaian kinerja dari sisi penilaian adalah suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai penampilan, kualitas, atau status dari beberapa objek, baik orang ataupun benda. Kerja sendiri adalah suatu pengorbanan jasa, jasmani, dan pikiran untuk menghasilkan barang atau jasa dengan memperoleh imbalan prestasi tertentu. Prestasi kerja. Jika berbicara tentang promosi jabatan, maka prestasi kerja menjadi dominan dalam memilih pejabat atau pimpinan ataupun manajer baru. Ungkapan yang menyatakan prestasi kerjanya jelek bermakna bahwa sebenarnya prestasi kerja itu dapat diukur, sehingga ada istilah jelek atau baik atau sedang-sedang saja. Kalau sudah penilaian seperti itu berarti berbentuk ranking, sama saja halnya ketika sekolah di SD dulu ada ranking 1, 2, dan 3 yang diukur dari nilai rata-ratanya. Nah, apa yang dinilai? Yang pertama, kemampuan merencanakan, dua, kemampuan berorganisasi, tiga, koordinasi, empat, penyediaan, yang kelima, kepemimpinan dan dinamika, enam, inisiatif, tujuh, ada kepandaian dan mencari akal, delapan, kreativitas dan daya hayal, sembilan, pengembangan potensi, 10 motivasi, 11 ada kemampuan analisa, 12 pendelegasian, 13 hubungan ke masyarakat, 14 sosiabilitas, 15 percaya diri, 16 pengambilan keputusan, dan 17 kerjasama, 18 fleksibilitas, 19 penyelesaian masalah, 20 pengambilan risiko, 21 kemampuan memotivasi, 22 mengelola konflik, 24 komunikasi, 25 keuletan, 26 kerja keras, 27 integritas, 28 niat, 29 empati, 30 ketegasan, 31 keahlian, dan yang terakhir 32 pengaturan data, perhatian terhadap orang lain. Baik, apa manfaat dari penilaian kinerja tersebut? Kegunaan dari penilaian kinerja. Yang pertama, memberi petunjuk untuk merumuskan rancangan dan keputusan-keputusan strategik organisasi perusahaan, khususnya rancangan manajemen sumber daya manusia strategik. Kedua, manajemen kinerja dan kompensasi. Di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi manajer untuk mengelola kinerja karyawan seoptimum mungkin, merumuskan sasaran perbaikan kinerja karyawan. Dua, perbaikan kinerja karyawan seharusnya diikuti dengan penerapan sistem insentif dalam bentuk perbaikan sistem gaji, insentif, dan bonus. Penyusunan dan pengembangan kepegawaian. Ya, yang pertama, penambahan dan pengurangan jumlah karyawan antar unit. Kedua, dan perluasan, pengayaan dan perluasan pekerjaan berdasarkan status karyawan. Ketiga, memperkirakan perubahan kinerja karyawan sehubungan dengan perubahan pekerjaan. Ditinjau dari manajemen kinerja dan manajemen. Satu, memperhatikan karir saling umpan balik dari sinergitas. Dua, karir karyawan sangat didasarkan pada pertimbangan perkembangan kinerjanya, ceteris paribus. Nah, analisa untuk kebutuhan pelatihan tersebut yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hasil penilaian kinerja berimplikasi pada pertimbangan perlunya penerapan pelatihan efektif. Yang kedua, pelatihan berguna dalam memperbaiki kinerja dan kesempatan karir. Nah, untuk penelitian dan evaluasi, yang perlu diperhatikan di sini meneliti dan menilai apakah program manajemen sumber daya manusia sudah efektif atau belum. Dua, mengetahui lebih akurat faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang berhubungan dengan kinerja karyawan. Baik, selanjutnya sistem perbandingan personalia. Metode peringkat alternasi. Nah, satu, membuat peringkat karyawan dari yang terbaik hingga terburuk berdasarkan ciri tertentu.
Kedua, distribusi paksa serupa dengan pemeringkatan pada sebuah kurva. Persentase yang sudah ditentukan dari peserta penilaian ditempatkan dalam berbagai kategori kinerja dengan asumsi bahwa semua kelompok karyawan akan memiliki distribusi yang sama, yaitu pekerja yang baik, rata-rata, dan buruk. Ketiga, perbandingan berpasangan memeringkatkan karyawan dengan membuat peta dari semua pasangan karyawan yang mungkin untuk setiap ciri dan menunjukkan mana karyawan yang lebih baik dari pasangannya. Nah, untuk metode penilaian kinerja berorientasi hasil, yang pertama itu kita melihat manajemen berdasarkan sasaran MBO. Nah, MBO ini sendiri ada dua bagian yang perlu kita simak. Yang pertama meliputi penetapan tujuan khusus yang dapat diukur bersama dengan masing-masing karyawan dan selanjutnya secara berkala meninjau kemajuan yang dicapai. Kedua, perencanaan kerja atasan dan bawahan sepakat atas sejumlah tujuan dengan memfokuskan pada review dan umpan balik sebagai dasar evaluasi di akhir periode. Berikutnya, memilih metode penilaian kinerja. Pertimbangan penting dalam memilih metode penilaian kinerja adalah kesesuaian dengan tujuan penilaian kinerja, bebas dari diskriminasi, meminimalisasi bias penilaian, mendapat dukungan dan diterima oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, persepsi error di dalam evaluasi kinerja. Itu ada beberapa, ada 4 persepsi error. Yang pertama adalah efek halo. Masalah yang terjadi dalam penilaian kinerja bila penilaian seseorang penilai berdasarkan opini personal terhadap seorang bawahan pada satu ciri membiaskan penilaian atas orang itu pada ciri lainnya. Yang kedua, stereotyping, kecenderungan untuk mengikuti perbedaan individual seperti usia, ras, dan jenis kelamin untuk mempengaruhi tingkat penilaian yang diterima para karyawan. Ketiga, attribution, membuat atribut-atribut yang menetapkan penyebab perilaku seorang karyawan. Dan yang keempat, kasus yang terus-menerus diungkit-ungkit. Yang kelima, efek resensi, bias terjadi ketika penilai mengevaluasi karyawan berdasarkan informasi kinerja yang baru-baru saja terjadi dan fokus pada perilaku yang paling menonjol untuk satu periode penilaian yang panjang, contohnya dalam setahun. Dan yang keenam, leniency strictness error. Penilaian yang terlalu murah hati atau terlalu tegas, yaitu masalah yang terjadi ketika seorang penilai berkecenderungan mudah untuk menilai semua bawahan entah tinggi ataupun rendah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, central tendency error, kecenderungan sentral. Satu kecenderungan untuk menilai semua karyawan dengan cara yang sama seperti menilai semua. Nah, dalam hal strategi dan proses penilaian kinerja. Strategi organisasi dengan mendorong kinerja yang tidak secara sistematis perlu mengidentifikasi potensi dari karyawan, menghargai kinerja secara adil, mengakomodasi kebutuhan karyawan untuk berkembang. Selanjutnya, mengidentifikasi penilaian kinerja yang berhasil dan tidak. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, sistem desainnya tidak ditetapkan secara benar. Sistem penilaian kinerja harus terkait jelas dengan tujuan dan strategi organisasi. Yang kedua, kurangnya sistem komunikasi penilai dan karyawan seharusnya memiliki kesamaan harapan dengan tujuan dan kepentingan penilaian kinerja. Yang ketiga, sistem yang tidak efektif antara lain mengukur kinerja yang tidak terkait dengan pekerjaan, meminta orang yang tidak tepat untuk melakukan evaluasi, dan menggunakan sistem penilaian yang tidak cocok dengan kinerja yang akan diukur. Berikutnya, kurangnya sistem pendukung sistem penilaian kinerja harus didukung dan dapat diterima oleh seluruh anggota organisasi ataupun top manajemen dan karyawan. Yang kelima, sistem tidak dimonitor, sistem penilaian kerja yang harus terus dievaluasi dan dimonitor secara teratur. Baik, untuk selanjutnya kriteria untuk keberhasilan. Nah, menetapkan tujuan yang jelas mendapatkan dukungan dari pihak manajemen dan karyawan mudah menyesuaikan terhadap perubahan
memungkinkan untuk dapat diukur pada periode tertentu, dialog dan diskusi kinerja, formulir penilaian yang tepat mengontrol dan mengevaluasi validitas sistem secara periodik. Siapakah yang menilai hal tersebut? Yang pertama itu adalah atasan, yang kedua karyawan itu sendiri, atau yang ketiga rekan sekerja. Adapun tipe metode penilaian kinerja, 1. Checklist. Metode daftar periksa mensyaratkan penilai untuk menyeleksi kata-kata atau pernyataan yang menggambarkan kinerja dan karakteristik karyawan. Baik checklist, metode ini dibuat sedemikian rupa dengan memberikan bobot tertentu pada setiap pernyataan, hal ataupun item yang terkait dengan derajat kepentingan dari item tersebut dalam daftar periksa. Yang ketiga, skala penilaian grafik. Skala yang mendaftarkan sejumlah ciri dan kisaran kinerja untuk masing-masing karyawan, kemudian dinilai dengan mengidentifikasi skor yang paling baik, menggambarkan tingkat kinerja untuk masing-masing. Yang keempat, Porteous Scale. Penilaian memilih dari sejumlah pernyataan tentang seseorang individu yang paling banyak atau paling sedikit menjelaskan karyawan tersebut. Kelima, metode kejadian atau insiden kritis. Membuat satu catatan tentang contoh-contoh yang luar biasa baik atau tidak diinginkan dari perilaku yang berhubungan dengan kerja seseorang karyawan dan meninjaunya bersama karyawan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keenam sendiri itu adalah skala penilaian berjangkar perilaku BARS atau Behaviorally Answered Rating Scale. Suatu metode penilaian yang bertujuan mengkombinasikan manfaat dari insan kritis dan penilaian berdasarkan kuantitas dengan menjangkarkan skala berdasarkan kuantitas pada contoh-contoh naratif spesifikasi dari kinerja yang baik dan kinerja yang buruk dengan menyusun peringkatnya. Berikut adalah daftar pustaka yang penulis dapatkan untuk menyusun PPT ini. Mungkin demikian saja presentasi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.